teman-teman sekalian, Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid walaupun sekecil lubang untuk burung bertelur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuk dia sebuah istana di dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi juga bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membangunkan baginya satu bangunan yang istimewa seperti itu di dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya pengen ngajak kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan sebuah properti, aset yang istimewa untuk kita di surga. Walaupun surga itu adalah ciptaan Allah yang mahal sekali harganya, nggak usah surga ya, di bumi aja kita mau beli tanah mahal banget, apalagi mau membeli pulau, membeli istana itu mahal banget. Tapi ternyata walaupun surga itu lebih mahal, Allah murahkan untuk hambanya karena Allah itu maha pemurah. Memurahkan karena Allah sayang kepada hambanya. Dan untuk bisa punya aset, properti di surga itu jauh lebih mudah daripada punya aset dan properti di dunia. Kita kalau mau punya aset properti di dunia, kita harus bekerja sekian tahun, nyicil sekian belas tahun. Itu pun cuman sepetak rumah yang tidak terlalu besar. Itu butuh belasan tahun untuk kita cicil atau bekerja, menabung. Sedangkan properti atau aset di akhirat, di surga, jauh lebih murah. Hanya dengan membangun masjid rumah Allah, yang di dalamnya nanti akan makmur dengan kebaikan-kebaikan, ibadah, ilmu, dan dakwah, maka walaupun yang kita berikan untuk membangun rumah Allah itu hanya cukup untuk seukuran lubang burung, ketika burung bertelur ada lubang kecil, seukuran itu saja. Berapa? 10.000, 15.000 rupiah. Ibaratnya hanya membelikan satu keramik seharga mungkin 30.000 rupiah. Keramik itu kegedean dibandingkan lubang burung. Setengah keramik 15.000 rupiah, itu aja sudah Allah bangunkan aset properti istana di dalam surga. Begitu pemurahnya Allah, Masya Allah. Maka apa yang membuat kita untuk menunda-nunda kebaikan? Mengambil bagian dalam investasi akhirat ini. Kenapa kita berpikir bahwa kalau mau sedekah harus punya uang lebih dulu, harus punya uang banyak? Bukankah dari sisa jajan kita bisa membangun rumah di surga? Bukankah dari sisa kita belanja untuk kebutuhan sehari-hari kita bisa menyiapkan rumah di surga? Ibu-ibu, kebutuhan sehari-hari belanja berapa? 200.000? Sisain 10.000, 15.000, 20.000? Maka itu sudah bisa membangun sebuah istana, bukan rumah di dalam surga. Teman-teman mahasiswa atau siswa, dari jajanannya di handphone, membeli pulsa, membeli kuota, dan seterusnya, sisain 5.000 aja. Maka itu sudah bisa membangun istana di dalam surga. Buat kita yang biasa belanja di luar atau jalan, uang parkir kita berapa? 2.000, 5.000, sama dengan harga parkir untuk membeli sebuah istana di surga. Maka dari itu saya punya sebuah proyek langit, membangun masjid yang insya Allah masjid itu akan kita ramaikan dengan ibadah, taklim, dan dakwah anak muda setiap hari. Dulu saya tuh kalau misalnya bikin taklim sebelum pandemi, seminggu sekali itu yang hadir antara 5.000 sampai 10.000 dan itu rutin setiap pekan. Cuman kita masih ganti-ganti masjid karena memang kita belum punya markas sendiri. Sehingga kita belum bisa mengembangkan program-program lain selain hanya taklim saja. Nah sekarang kita akan punya markas sendiri di pesantren dan kita punya masjid sendiri, sehingga kalau misalnya nanti sudah jadi insya Allah dan sudah selesai juga masa pandemi atau PPKM, kita berdoa kepada Allah, kita akan buka taklim itu setiap hari ramai, dari subuh sampai isya, bahkan tahajud ramai dengan orang yang beribadah. Sehingga siapapun yang ikut terlibat dalam proyek langit ini, saya yakin sahamnya atau investasinya akan berbuah amal jariah yang tidak sedikit, yang tidak sebentar, yang tidak cuma sekali, tetapi terus mengalir dengan deras dalam jumlah yang besar. Semakmur kegiatan yang ada di masjid pesantren, maka lebih makmur lagi nanti pahala jariah yang akan mengalir buat teman-teman semuanya. Kadang kita membangun masjid tetapi masjidnya tidak punya program. Itu yang buat kita kadang-kadang sering ngerasa sedih gitu. Sementara masjid pesantren, kita udah ada program sebelum ada masjid. Sekarang programnya kita lakukan di kelas, di saung, di lapangan. Tapi begitu ada masjid, insya Allah saya sangat optimis masjid ini akan makmur dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, sholat tahajud, zikir. Dan kita yang punya saham atau investasi dalam pembangunan masjid itu, pasti akan mendapatkan pahala dari semua amalan yang ada di dalam masjid itu sampai hari kiamat insya Allah. Yuk support pesantren
dengan membangun rumah Allah yang bernama Masjid Ar-Rahilah. Barakallahu fikum.